Islam Asia Tenggara sebagai suatu kajian, ciri, dan karakteristiknya. Pada video kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, jalur masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Yang ketiga, ciri dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jalur masuknya Islam ke Asia Tenggara. Masuknya Islam ke Asia Tenggara ini melewati beberapa jalur, di antaranya yang pertama itu jalur perdagangan. Sejak abad pertama, Selat Malaka menjadi jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan antara Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagian dalam perdagangan ini. Dari interaksi antara pedagang Islam dan penduduk asli di Asia Tenggara inilah yang menciptakan pengaruh yang sangat signifikan dalam penyebaran agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang beralih keyakinan dari keyakinan dinamisme atau kepercayaan kepada energi gaib kepada kepercayaan monoteisme atau kepercayaan kepada Tuhan. Jalur yang kedua yaitu jalur perkawinan. Sebagian pedagang Muslim melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila terjadi pernikahan antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati, sebab merekalah yang turut mempercepat proses Islamisasi di Asia Tenggara. Jalur selanjutnya yaitu jalur tasawuf. Ajaran Islam sampai ke alam Melayu sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf, sebab Islamisasi yang terjadi di Asia Tenggara berlaku karena adanya dakwah yang cerdas yang dilakukan oleh para penyebar sufi yang datang bersama dengan para pedagang Muslim ke Asia Tenggara. Jalur terakhir masuknya Islam ke Asia Tenggara yakni melalui jalur politik. Mayoritas penduduk pada masa itu akan memeluk agama Islam setelah rajanya telah beragama Islam pula, sebab pengaruh politik raja sangat berperan dalam penyebaran agama Islam itu sendiri. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur akan memerangi kerajaan non-Islam demi kepentingan politik. Kemenangan kerajaan Islam secara politis inilah yang banyak menarik penduduk kerajaan non-Islam untuk memeluk agama Islam. Teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam di Asia Tenggara, di antaranya yaitu yang pertama, sumber-sumber Cina menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah permukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal sehingga membentuk sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang. Teori kedua, yakni koloni-koloni Arab Muslim saat itu sudah ada di barat laut Sumatera, yakni daerah Barus, daerah penghasil kapur Barus yang terkenal sejak tahun 674 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada cerita perjalanan para pengembara yang sampai ke wilayah Asia Tenggara. Teori ketiga, pada masa dinasti Tang, catatan Cina mencatat keberadaan orang-orang Tasik di Kanton atau Kanfu dan Sumatera. Istilah Tasik ini merujuk kepada orang-orang Arab dan Persia yang pada saat itu telah menjalankan agama Islam. Kini, agama Islam telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Hal ini menyebabkan terdapat ciri dan karakteristik Muslim di suatu daerah yang nantinya akan membedakannya dengan daerah lain. Adapun ciri dan karakteristik Islam di Asia Tenggara yaitu yang pertama, watak Islam yang lebih damai, ramah, dan toleran.
Hal ini disebabkan karena penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Yang kedua, Islam di Asia Tenggara memberikan contoh yang baik bagaimana sebuah agama dapat berkembang dalam masyarakat yang plural dan multi-etnis. Di tengah-tengah perbedaan itu, Islam di Asia Tenggara mengadopsi budaya lokal untuk memperkaya khasanah pengalaman keislamannya. Sebagai contoh, wayang yang awalnya menceritakan tentang kisah-kisah besar pada agama Hindu dimodifikasi menjadi sarana untuk menyebarkan agama Islam dengan menceritakan hal-hal yang terkait dengan Islam, seperti kisah-kisah Nabi. Yang ketiga, Islam di Asia Tenggara memiliki sifat yang moderat. Sifat yang moderat adalah sikap yang seimbang dan tidak ekstrim, menghargai perbedaan pendapat, bijaksana dalam pengambilan keputusan, bersedia berkompromi, dan fokus pada hasil yang praktis dan bermanfaat. Hal ini tercermin dari gerakan pemikiran Muslim di kawasan Asia Tenggara yang terbuka dan akomodatif terhadap modernitas. Demikianlah pembahasan mengenai Islam di Asia Tenggara sebagai suatu kajian, ciri, dan karakteristiknya. Semoga informasi yang saya sajikan dalam video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para penonton tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Jika ada kritik dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.